Hai minasan, konbanwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kita ditemani oleh ada beberapa lagu Jepang pilihan dari para sensei. Yang sudah hadir di sini ada Citra Sensei. Hai Sensei, Yoyo Toshio. Karena belum tahun baru ya, kita masih Yoyo Toshio. Konbanwa minasan. Konbanwa Sensei. Ajak teman-temannya yang lain untuk masuk. Yuk teman-teman di sini boleh di-share lagi dong linknya ke teman-teman yang lainnya. Di kelas biar rame yuk. Diajak masuk teman-temannya. Biar malam tahun barunya agak berfaedah sedikit. Ya, sudah hadir bersama kita Ibu Rika. Ibu Rika dari Ibaraki nih yang lagi bersama keluarganya di Ibaraki, Jepang. Teman-teman semua mungkin juga sedang bersama dengan keluarga ya malam ini. Kalau di Jepang, malam ini namanya malam Omisoka. Apa itu Omisoka? New Year's Eve.
ya. Nanti kita akan bahas. Kita akan mulai nanti jam 19.15 ya. Bentar lagi sambil menyimak lagu-lagu yang akan kami tayangkan untuk menemani pembukaan kita pada Omisoka kali ini. Sambil mengingat lagi hiragana, katakana, cara baca. Wah, ini apa ya namanya ya? Nanti kita bahas ya. Ada hiasan-hiasan ini. Osogatsu. Apa itu osogatsu ya? Simpan semua pertanyaan kalian, boleh ditulis. Ya, nanti ada sesi tanya jawab. Ada sensei dan juga ada sensei tamu ya. Bintang tamu kita malam ini Ibu Rika yang tinggal di Ibaraki, Jepang. Ibu Rika sudah dijadikan co-host ya, nanti Ibu Rika bisa share. Oke, terima kasih Bu Ani. Iya, suaranya bisa lebih keras kah? Oke, bisa ya? Hai, minasang Omisoka ya. Ini Omisoka. Ingat ya huruf hiragananya. Omisoka ini nama istilah dalam bahasa Jepang, namanya malam tahun baru. Jadi tanggal 31 Desember orang Jepang bilang Omisoka. Jadi seru bikin banyak tahu sesi ini. Ngapain aja ya orang Jepang saat Omisoka? Nah ini yang akan kita bahas. Dan nggak cuma Omisokanya, kita juga akan ngebahas di bulan Desember. Ketika memasuki bulan Desember, orang Jepang itu khasnya ngapain sih? Dan kita belajar ini bukan untuk biar ikut-ikutan seperti mereka ya. Dan kita sebagai Muslim sebenarnya juga tidak merayakan dengan berlebihan ya tahun baru, tidak mengikuti ritual-ritual tahun baru budaya negara atau agama lain. Tetapi di sini karena kita belajar bahasanya dan kita juga belajar budayanya.
dengan belajar budaya, kita menjadi lebih paham bahasanya itu sendiri, terpakai ya apa yang kita pelajari di kelas, dan juga kita bisa lebih mengerti cara pikir orang Jepang, dan juga bisa memahami agama lain sehingga terjadilah ya toleransi ya. Toleransi yang paling tepat, yang paling baik itu sebenarnya adalah dengan diam ya, dengan tidak ikut-ikutan acara mereka ya. Tetapi di sini kita dalam rangka belajar ya, mengenal budaya di Jepang. Apa yang baik bisa kita pakai, kita tiru gitu ya, dan bisa kita terapkan, tetapi apa yang tidak pas, tidak baik, dan tidak sesuai dengan ajaran agama kita, kita tinggalkan, kita tidak lakukan, dan jangan ikut-ikutan. Oke, hai teman-teman. Sekarang sudah jam 19:16 ya. Kita mulai aja yuk. Sensei mau share. Masih ingat kan nama saya? Aning Toimas. Ya, panggilnya Bu Aning ya. Aning Sensei. Hai. Malam ini kita akan berkenalan nih dengan, sudah kelihatan belum di depan layarnya? Sudah. Iya, serinya kita akan berkenalan dengan kegiatan akhir dan awal tahun orang Jepang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hajimemashou, mari kita mulai ya. Nah, nanti segala pertanyaan silakan ditulis dulu, dicatat nih, nanti kita ada sesi tanya jawab, dan juga nanti Bu Rika akan menyampaikan kondisi real ya, kekinian di Jepang. Gimana sih di sekolah, di kantor ya pada bulan Desember ini, dan pada malam ini orang Jepang ngapain aja ya, dan terutama keluarga Bu Rika ya lagi ngapain nih malam tahun baru. Oke, Dumai di sini maksudnya dunia maya ya, dan alhamdulillah untuk kami tim TP Plus mengadakan ngebolang via Dumai, ini sudah sesi ketiga. Kita pertama pernah ngomongin tentang gimana cara ke Jepang gitu ya. Terus yang kedua sekolah di Jepang, waktu itu pernah sesi 2 sekolah di Jepang, dan sekarang sesi 3-nya kita mau bahas tentang kegiatan akhir dan awal tahun di Jepang. Junigatsu ya, yang kalau sudah sampai materi tentang bulan, Juni ya, itu 12. Junigatsu bulan ke-12. Di bulan Desember ini apa sih yang khas? Ya, orang Jepang punya sebutan khusus tentang bulan Desember. Apa ya? Yang masih Isogashi, busy, sibuk nih, sibuk katanya. Bulan Desember itu bulan sibuk. Layarnya udah kelihatan ya sayang ya? Yaranakucha, itu bahasa percakapan ya. Harus ngerjain ini, harus ngerjain itu, gitu ya. Nah, ini tokohnya namanya Kenta sama Kyoko. Nih. Kenta. Nah, laki-laki, anak laki-laki ya, namanya Kenta. Kyoko ini nama anak perempuannya. Mereka ceritanya anak Shogakko Rokunense. Ya, kelas 6 Shogakko SD. Kelas 6 SD. Teman-teman kelas 6 SD
sudah bisa bahasa Jepang mereka ya. Ya, karena mereka orang Jepang, Bu. Kayak gini, takusang tuh banyak ya. Dekinai nggak bisa. Aku nggak bisa ngerjain kayak gini nih. Banyak banget nih kerjaannya. Oh Cicite, calm down. Ya tenang-tenang. Emang kenapa sih katanya gitu. Aduh banyak yang harus aku kerjain katanya. Ya takusang aru ada banyak. Apaan aja sih? Emang kerjain apaan aja? Nah, ini namanya nenggajo. Nenggajo itu kartu ucapan tahun baru ya. Akhir tahun orang Jepang ternyata menyiapkan kartu ucapan tahun baru ya, nenggajo. Dan karena sudah biasa dengan orang Jepang tuh dengan mengetik, tinggal print gitu ya, atau tinggal beli gitu ya. Nah, yang lebih spesial kalau nenggajo-nya itu adalah dengan tulisan sendiri. Itu lebih bernilai ya bagi yang menerima, ditulis pakai tulisan tangan. Misalnya selamat tahun baru, terima kasih atas bantuannya kemarin gitu. Nah, itu nenggajo. Terus kemudian bikin apa lagi tadi tuh dia bilang kurisumasu presento ya. Christmas ya present. Christmas present itu hadiah Natal juga jadi ciri apa ya kebiasaan orang Jepang. Kalau bulan Desember itu mereka saling tukar kado katanya gitu. Terus emang kamu bikin sendiri present kadonya katanya gitu. Ya aku soalnya nggak ada duit jadi aku bikin sendiri katanya. Terus dia harus bersih-bersih soji, jadi orang Jepang juga kalau mau tahun baru bersih-bersih katanya. Terus mau ada tes lagi ya kan, tes bulan Desember ya akhir semester. Aduh repot katanya. Terus aduh kamu pelan-pelan aja ngerjainnya. Tasukete help ya. Nah terus ini bu gurunya datang. Ohara sensei, Kentakung, kenapa sih kata bu gurunya. Konnichiwa, kata si Kyoko, itu dia bu, komata itu khawatir ya, dia sibuk. Sibuk apa? Oh, pantaslah sibuk karena bulan Desember itu memang disebutnya bulan sibuk ya. Kalau dalam kalender bulan di Jepang, bulan Desember itu bulan yang penuh sibuk. Kenapa? Ini lagi diterangin. Siwasu katanya. Disebutnya siwasu. Karena akan mau datang tahun yang baru ya. Jadi ada wrinkle, keriput-keriput di wajah nih ya, mau datang tahun baru, kekhawatiran segala macam. Nah, oh sebentar agak hilang ini linknya. Jadi disebut Iwasu karena pada bulan ini ya Desember ini penuh kesibukan karena mau menyambut tahun yang baru dan para pendeta juga sibuk ya. Kenapa sibuknya? Nanti kita akan lihat kenapa sibuknya ya para pendeta. Wakata.
Jadi nama bulan Desember itu Ishiwasu. Pendetanya sibuk kesana kemari, muter-muter gitu ya. Makanya disebutnya bulan sibuk. Oh, ada juga loh nama sebutan lain. Bulan Januari ya disebutnya Atsumaru-Chuki. Karena bulan berkumpul makanya dibilang Mutsuki. Karena para keluarga biasanya di bulan Januari itu ada kumpul-kumpul seperti kita kayak Lebaran. Lebaran itu bagaimanapun jauhnya pasti pada kumpul di rumah. Ya. Oke, itu sebutan bulan Desember. Berikutnya, Desember itu kan bulan musim dingin ya. Musim dingin masih ingat apa? Kak Citra Sensei boleh dibantu nggak untuk admit yang baru datang nih? Yang baru masuk, boleh Ibu Rika atau Citra Sensei? Hai, Fuyu. Fuyu ini bulan Desember juga disebut sebagai bulan dingin ya. Dingin, Fuyu. Nah ini videonya tahun 2015, jadi dia bilang, wah sebentar lagi akan berakhir ya tahun 2015. Kalau buat kita telah berakhir tahun 2021 akan berakhir. Tuh, biasanya kalau kita ingat Desember apa sih? Oh Natal katanya. Nah, Christmas cake ya. Dan yang unik di Jepang itu kalau Natal nggak tahu kenapa sejarahnya juga ada katanya spesialnya itu malah cuman makan fried chicken dan kentang goreng. Jadi KFC, McDonald itu di mana-mana laku. Yang isinya cuma ayam goreng dan kentang. Nah, lalu ada istilah toji. Ya. Toji itu apa ya? Toji itu solstice. Jadi di mana siangnya kalau yang summer siangnya pendek, malamnya panjang. Kalau yang winter kebalikannya, gitu ya. Jadi pas toji itu siangnya pendek, malamnya panjang. Nah, toji pada tahun ini 2021 terjadi di tanggal 22 Desember. Dan biasanya orang Jepang pada musim dingin itu dia masuk ya ke ofuro, berendam. Berendam dengan rendaman air hangat dan air hangatnya itu dikasih irisan yuzu. Kasih irisan yuzu itu nama jeruk ya, jeruk yang kecil-kecil gitu. Terus juga makan kabocha. Kabocha itu labu kuning. Ya karena musim dingin ya, jadi pengennya makan yang anget-anget. Ya, jadi khasnya fried chicken, Christmas cake, dan makan yang anget-anget ya. Salah satunya apa tadi? Labu kuning. Dan ini adalah attaka nabe. Ini juga yang menjadi makanan favorit ya di musim dingin. Hot pot. Apa itu attaka nabe? Nabe itu sebenarnya sesuatu yang direbus-rebus ya, rebus-rebusan. Ya, kita simak. Hot pot. Ini kedinginan ya, buru-buru gitu. Oh, dingin sudah datang ya gitu. Jadi kita pengen makan yang rebus-rebusan, hot pot cooking. Sanse, setuju. Yuk kita bikin nabe katanya. Ya, attaka itu dari kata atatakai ya. Hangat. Wah, kita makan apa ya?
sukiyaki. Bacaannya ya, sukiyaki. Apa itu sukiyaki? Daging dan sayuran direbus bareng sama garam dan kecap Jepang. Bisa ayam dan pakai ponzu sauce ya, ponzu saus ponzu, rasanya agak-agak asam sedikit, asam manis ya. Kalau kalian suka nggak makan sukiyaki? Ya, ini nama hari Doyobi. Ada butaniku. Butaniku itu daging babi. Buat kita haram ya. Kita ganti saja dengan daging sapi. Gyuniku. Toriniku daging ayam. Rumah sensei ini depan musola. Jadi kalau azan speakernya memang langsung mengarah ke rumah. Jadi Bu Rika mungkin yang kangen sama azan, di sini azan sangat jelas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholatul di situ ada kata peko-peko ya, yang masih ingat peko-peko lapar. Hai. Itu attaka nabe, rebus-rebusan yang hangat. Hai, kemudian bulan Desember juga tuh, ini agak hang sebentar ya. Nah, ini yang akan kita bahas sebenarnya Misoka, karena terjadi pada malam ini ya. Nih Ohara Sensei-nya bilang, oh ini udah bulan Desember ya. Oh ada Christmas, oh ada presento, ada hadiah, oh ada Christmas cake katanya, oh ada fried chicken gitu ya. Tapi ada loh gyoji, itu ada acara yang khas di akhir Desember yang hanya terjadi ya sekali. Apa itu Sensei? Pagi-paginya osoji, siangnya mochi cuki, malamnya apa tadi tuh? Coba-coba kita ulang. Kalian mungkin kecepatan nih. Jadi Omisoka itu kita mulai dari tadi pagi ya.
Tuh, asa ya, ini tadi yang saya paginya bersih-bersih, asa soji, hirua mochi cuki, bikin mochi, malamnya mochi zukuri. Ada makanan khasnya ya, lalu ada makan toshi soba. Terus nyalain lonceng. Kenapa sih makan soba malam-malam? Kalau malam tahun baru, terus itu kan panjang ya, soba itu ya. Panjang apa pendek? Katanya panjang. Nah, untuk itu berdoa, katanya biar hidupnya menjadi panjang, panjang umur ya. Lalu kenapa getok apa itu namanya lonceng ya di kuil? Kayaknya untuk apa Ibu Rika mengusir jin ya? Jaya no kaneo. Nah, berapa kali dipukulnya? 50 kali kah? 108. Duh, kenapa 108? Ya, itu ajaran Buddha. Jadi katanya manusia itu punya pikiran buruk, ya, punya kesedihan. Lalu untuk mengusir itu semua, ya, dan untuk membersihkan pikiran kotor, gitu-gitu ya. Pada malam Omisoka dibunyikan jaya, mereka namanya jaya ya. Lonceng besar. Nanti kita lihat kayak gimana jaya ya. Ya no kane ya. Sokuyoku ya, sokuyoku itu nafsu makan. Nah, hai ini ya bersih-bersih osoji. Biasanya juga mereka ada hiasan ya kadomatsu yang dihias, ditempel di depan rumah. Katanya juga untuk mengusir jin ya. Nanti kita tanya Bu Rika, apakah Bu Rika membuat kadomatsu? Apakah semua orang Jepang membuat kadomatsu juga ya? Terus kemudian tadi ya toshi koshi soba. Kenapa makan soba tadi katanya untuk apa? Biar umurnya panjang katanya ya, seperti mie itu panjang. Nah, ini omochi cuki. Alhamdulillah saya pernah merasakan beberapa kali ya tahun baruan lagi ada di Jepang. Nah, pada foto ini membawa anak-anak santri Nurul Fikri bersama keluarganya. Jadi ada yang bawa bapaknya, ibunya, ada juga adiknya ikut juga. Nah, pada saat itu kami diberi pengalaman yang sangat menarik ya, ditawarkan pada hari itu juga oleh pengelola penginapan ya, tempat kami menginap. Mau nggak bikin mochi cuki katanya gitu. Maka alhamdulillah kami berkesempatan bikin ini ya, jadah kalau kata orang Jawa. Kalau kata orangnya uli ya, bikin uli, cuman nggak ada tapenya aja. Jadi Masya Allah emang bikinnya unik dan lembut. Ini kami diberi kesempatan semua anak mencoba untuk memukul si ketan itu ya, mochinya. Kalau teman-teman mau baca kisah kami, ada di website tripleplus.com. Ini
ada sedikit foto-fotonya juga di sini. Ini Boys Packers, tapi yang membawa keluarga dan adik kakak yang mau ikut serta. Jadi kita beneran ngebolang, pakai public transportation, nggak ada sewa bus, semuanya pakai bus umum, pakai Shinkansen, kereta umum ya. Dan kita tuh pejuang subuh ya, karena pagi-pagi kita sudah check out hotel, jalan lagi menuju stasiun, geret koper untuk pindah kota. Jadi dalam waktu 7 hari kita ada di berapa kota ya? 8 kota kalau nggak salah tuh. Tokyo, Kyoto, Osaka, Shizuoka, Hamamatsu, sampai di Gunung Fuji. Terus dari Gunung Fuji langsung balik ke bandara. Nah, ini, alhamdulillah kami juga berkunjung silaturahim ke rumah tahfiz di Shizuoka. Nah, pada malam tahun baru itu, Omisoka, kami ada di Kyoto. Ini ya, sama orang Jepangnya dikasih kesempatan untuk bikin mochi tsuki. Hai. Nah, ini tadi yang membunyikan lonceng ya. Kayak gimana sih bunyi loncengnya? Inilah yang tadi dibilang para pendeta sibuk kalau di bulan Desember. Karena dia juga menyiapkan perayaan-perayaan seperti ini. This is the video I talked about last time. Whoa, what are these? So colorful. I pinned the... Gambarnya, videonya keluar nggak? Nanti kita lihat lagi deh ya lebih jelasnya. Sekarang PowerPoint-nya kita selesaikan dulu. Hai, lalu kemudian ada kebiasaan juga berendam ya di air hangat di malam tahun baru. Toshi no Yu. Dan yang spesial juga, biasanya orang Jepang ketika sudah mau menjelang malam, mereka lebih memilih ke pantai untuk bisa lebih, atau ke gunung untuk bisa melihat lebih jelas matahari yang pertama muncul. Hatsuhi no de. Ya, Hatsuhi no de. Matahari yang pertama muncul ini bagi yang melihat katanya, yang nggak kesiangan sholat subuhnya pasti itu ya, bisa melihat matahari yang muncul ini good luck ya, jadi membawa spirit baru, terus membawa keberkahan lah gitu bagi orang, kata orang Jepang ya, yang bisa melihat matahari terbit. Makanya kalau malam tahun baru tuh jangan begadangan. Ya, nanti subuhnya ketinggalan pula kalau buat orang muslim ya. Dan nggak bisa lihat matahari yang pertama muncul di tahun baru. Ya, jadi tahun baru nggak usah begadang-begadang lah ya. Biar
semangat nanti sholat subuhnya di tanggal 1 Januari. Ya, kita mulai ya. Kemudian adalah Hatsumode. Ya, Hatsu itu sama ya, pertama. Ya, pertama. Nah, Hatsumode ini mengunjungi kuil pertama kali di tahun baru. Nah, ini juga spesial kalau bagi orang Jepang ya, karena orang Jepang sembahyangnya memang di kuil. Ada yang bilang Otera, ada yang Jinja, ya, ada yang orang Shinto, ada yang orang Buddha. Tapi sama-sama namanya Hatsumode. Biasanya di tanggal 1 sampai tanggal 4 Januari itu tempat-tempat kuil, tempat-tempat sembahyang lah ya, itu penuh ya. Penuh orang untuk datang meraup doa ya, keberkahan kata mereka. Hai, itu sharing dari saya. Dan kita sekarang akan menyimak dari Ibu Rika. Dozo Ibu Rika, suaranya dibuka. Hai. Gimana Rika Sang? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Sensei Aning. Dingin banget nggak sekarang di sana? Berapa derajat? -2. 2? Wah, dingin banget ya. Dingin banget. Aku pakai heater ini. Heaternya udah 23, di angka 23. Jadi apa namanya, tahun ini tahun yang paling dingin ya. Paling dingin menurut orang Jepang. Oke, aku mau salam dulu buat ini yang hadir di sini adik-adik semua atau bagaimana ini ya? Ya, ini ada sensei juga, ada Sensei juga ya. yang datang malam ini nggak banyak ya murid-murid kita. Nggak apa-apa, nanti kan ini direkord, nanti kita share ke tiap kelas online-nya. Ya, mungkin mereka juga punya acara dengan keluarganya di malam tahun baru ini ya. Nggak apa-apa Bu Rika, nanti rekaman ini akan kami share ke kelas-kelas online kita dan di WAG kita, Japan Murah Halal Trip. Oke. Hai, kepada Ibu Rika, silakan untuk sharing-sharing nih cerita the real condition ya di Jepang. Apakah masih berlaku tuh yang namanya bikin hiasan-hiasan tahun baru atau gimana? Iya. Oke, terima kasih Sensei Aning atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Rika sudah berbagi ininya nih, pengalamannya, berkenan memberikan waktunya nih untuk kita semua di Indonesia. Mungkin di sana udah larut malam ya? Jam 8 ada? Lebih ya? hampir jam 10 ya. Hampir jam 10. 9, 2 jam lagi tahun baru dong ya? Nah, itu dia tuh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Sensei Tachi, adik-adik, dan mungkin ada wali murid atau orang tua dari teman-teman atau adik-adik kita. Oke, salam perkenalan dulu. Nama saya Rika. Saya tinggal di Ibaraki. Hari ini kita judulnya apa ya? Ngebolang ya? Bisa kelihatan nggak ininya? Sensei Aning? Share screen dulu. Udah diklik? Belum keluar sih. Belum keluar ya? Ini dari mana nih? Advance ini ya? Sharing option ya? Ichigao? Sharing screen, diklik udah. Sharing screen udah, diklik. Oke. Kemudian habis ini kemana nih? Tinggal pilih yang mau di-share apa, PPT. Ini udah. Terus aku ambilnya yang mana nih? Yang share sound atau optimize? Tomatnya. Sharing advice. Sebentar ya. Ini udah nih. Aku ngambilnya yang abis ini kemana nih? Yang share ini ya? Munculnya apa?
Ada nih di sini PowerPoint aku ngebolang Jepang. Coba diklik gitu. Udah diklik terus. Muncul nggak? Ya, oke, Udah. sip. Kebuka. Oke. Ngebolang Jepang, kegiatan tahun baru di Jepang. Oke. Ya. Aduh, aku deg-degan nih. Deg-degan juga karena dingin. Hai, Hajime Masyo. Perkenalan diri dulu. Oke. Aku di sini Funyu family karena suami aku namanya Funyu. Jadi ini keluarga kecil kita. Jadi kita tinggal di Ibaraki, Tsukuba. Jadi kira-kira 1,5 jam dari Tokyo. Jadi ibaratnya ya pinggiran kota juga sih ya. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia itu Bekasi seperti itu, atau Depok kalian nih ya. Pinggiran ya. Pinggiran. Ini tapi ibaratnya tempat yang sangat sejuk ya Rika ya. Sejuk banget karena dekat gunung juga, dekat gunung, ada Gunung Tsukuba. Dari rumahku ke Gunung Tsukuba itu dekat banget, kira-kira 35 menit seperti itu. Nah, ini foto ketika lagi musim sakura. Tahun kemarin. Tahun ini karena sakura ditutup, jadi kita tidak boleh foto-foto seperti itu. Jadi dilarang karena COVID ya, tahun ini. Nah, malam ini nih, yang tadi Sensei Aning bilang itu adalah malam Omisoka. Jadi malam Omisoka itu adalah malam di akhir tahun. Ngapain aja sih orang Jepang seperti itu menyambut tahun baru, ngapain aja seperti itu. Nah, kalau aku tadi pagi itu beres-beres rumah. Karena kan besok tahun baru ya, beres-beres rumah, nyapu segala macam, bersihin dapur segala macam karena jadi kayak berasa mau lebaran ya. Iya, berasa mau lebaran juga gitu kan. Seperti itu. Karena ya mungkin ada beberapa saudara yang datang. Sebenarnya sih mereka datang ke rumah juga gak lama-lama sebenarnya gitu kan. Jadi ya hanya untuk ya wanti-wanti kalau keluarga datang, kayak tahun kemarin aku gak bersih-bersih rumah, ternyata mereka datang seperti itu. Jadi agak-agak gimana gitu kan. Jadi hari ini Omisoka pagi-pagi aku udah bersih-bersih segala macam, udah bersih seperti itu. Nah, di Omisoka itu setelah bersih-bersih orang Jepang ngapain aja seperti itu kan. Jadi di sini aku mau bercerita sedikit tentang tahun baru di Jepang. Jadi tahun baru di Jepang itu identik dengan berbagai macam perayaan. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah ketika udah jam 00 ini, itu Hanabi. Itu kan pesta kembang api. Nah, semenjak COVID, itu dari 2020 sampai 2021 tahun ini, itu tidak ada perayaan kembang api atau Hanabi yang diumumkan. Jadi, dari 2020 itu stop, Hanabi nggak ada gitu kan. Jadi yang kita nunggu-nunggu Hanabi ini, loh kok nggak ada Hanabi ya, misalnya ketika musim panas, segala macam gitu kan. Nah, 2020 itu nggak ada Hanabi sama sekali. Nah, di 2021 tahun ini ada Hanabi. Nah, itu dari pemerintahan Jepang atau pemerintahan daerah tempat aku berdomisili itu tidak diumumkan, tiba-tiba ada dung aja gitu, seperti itu. Jadi sengaja tidak diumumkan agar masyarakat tidak berkumpul untuk penularan COVID seperti itu. Jadi orang-orang hanya melihat Hanabi itu ya mungkin dalam perjalanan, melihat dari mobil saja atau melihat dari rumah. Kalau dari rumah aku sih kelihatan sih Hanabi. Nah, ini anak-anak lagi nunggu nih Bu, hari ini malam tahun baru ini ada Hanabi nggak sih? Seperti itu. Jadi kalau kita meeting Zoom-nya di jam 10 sampai jam 12 malam gitu kan, ya kemungkinan bisa lihat Hanabi dari ruangan sini, biasanya kelihatan Hanabi seperti itu, kelihatan kembang api. Nah, kemudian tahun baru, Oshogatsu, seperti itu. Nah, di Jepang,
tahun baru itu berlangsung lama hingga tanggal 3 Januari seperti itu. Bahkan ada yang sampai tanggal 7 tergantung kegiatannya apa, perayaannya apa. Jadi kalau di Jepang itu liburan tahun baru itu dimulai dari tanggal 29. Kayak aku kan bekerja di kantor gitu kan. Nah, baru libur tanggal 31 ini. Sebenarnya tanggal 29 udah mulai libur gitu kan. Cuma karena diminta untuk bekerja sampai tanggal 30, akhirnya bekerja dan baru libur per hari ini sampai tanggal 3 Januari tahun depan. Jadi kira-kira 1 minggu ya. Nah, kalau anak-anak sekolah itu biasanya lama. Jadi anak-anak sekolah itu libur tahun barunya bersamaan dengan Fuyu Yasumi, yaitu liburan musim dingin. Nah, di liburan Oshogatsu atau liburan tahun baru untuk anak sekolah ini sampai tanggal 11 sampai tanggal 10 Januari. Tanggal 11 baru masuk. Karena kenapa? Karena sebenarnya sih tanggal 7 mereka udah masuk seperti itu. Cuma karena tanggal 10-nya di Jepang itu tanggal merah, jadi diperpanjang sampai tanggal 10 dan tanggal 11 mereka udah mulai masuk sekolah. Nah, jadi rata-rata semua kantor atau perusahaan-perusahaan tuh libur. Jadi liburnya cukup lama. Kemudian di Jepang itu tahun baru itu merayakan apa aja sih? Seperti itu. Nah, ini aku bikin sedikit wacana. Ada beberapa cara merayakan tahun baru di Jepang. Nah, yang nomor 1 adalah ini adalah mochi. Mochi ini bukan aku yang bikin, tapi mertua. Nah, ini adalah ritual yang setiap tahun ada. Jadi mochinya itu selalu ada 2 tingkat. Ini namanya Kagami mochi, yang di atasnya ada jeruk dai-dai. Ini tadi yang saya Aning bilang kodamatsu ya. Nah, ini mochinya ini memang harus dibentuk bulat seperti itu. Jadi biasanya sih ada yang 3, tapi rata-rata 2. Dan ini ditaruh di pintu masuk. Ada 2 sih. Yang ini di pintu masuk dalam rumah. Kemudian ada satu tumpukan lagi itu di ruangan keluarga. Nah, ini mertua aku yang bikin. Tahun-tahun kemarin juga mertua yang bikin. Dan ini di atasnya harus ada jeruk. Ini kenapa harus jeruk gitu? Kenapa tidak buah-buahan yang lain gitu? Aku juga kadang-kadang juga jadi pertanyaan sih gitu kan, kenapa harus jeruk seperti itu? Cuma orang Jepang bilang memang harus jeruk seperti itu. Kemudian ada ini lagi shimenawa. Nah, ini dibikin dari jerami. Nah, shimenawa ini setiap tahunnya itu harus ditukar. Jadi aku kan ini beli ya. Terus habis tahun ini, tahun depan lagi dibuang. Nah, kemudian diganti lagi. Jadi yang Kagami mochi sama Shinemawa ini adalah menurut kepercayaan orang Jepang, ini untuk mengusir roh-roh jahat seperti itu. Cuma karena aku Muslim dan kita semuanya di rumah Muslim, jadi ya mau tidak mau mengikuti yang namanya budaya mereka. Tapi ya sebagai seorang Muslim tetap kita apapun itu tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan ini shimenawa ini setiap rumah ada. Pasti ada seperti itu. Ada yang ditempel di ruangan keluarga dan ini aku ditempel di arah ke depan rumah di bagian gengkang gitu kan, bagian depan seperti itu. Terus di ruang keluarga juga ada. Terus biasanya di kamar juga ada gitu. Dan Kagami mochi juga seperti itu. Dan ini harus ada, mau tidak mau ada. Kalaupun aku nggak mau gitu kan, tapi menurut kebudayaan mereka ini adalah untuk mengusir roh-roh jahat seperti itu. Dan ini mochi yang berundak ya, memang harus dibikin bulat seperti itu. Nah, ini mertua aku bikin mochi, ini fotonya udah lama sih sebenarnya. Nah, ini mochi ini pada waktu itu masih dibikin pakai
skimochi ya, pakai ditumbuk seperti itu. Cuma kalau sekarang sih udah ada alatnya, jadi nggak perlu pakai numbuk-numbuk mochi lagi gitu kan. Nah ini mochinya dibikin sama mertua. Dan hari ini mertua juga bikin mochi, cuma aku nggak lihat karena sibuk di rumah seperti itu. Dan kemudian, nah ini nih mochi yang dibikin secara tradisional, yang ditumbuk, yang tadi Sensei Aning perlihatkan juga. Nah, ini mochinya bikinnya ini memang lama ya dan butuh tenaga yang ekstra. Cuma karena mertua aku udah tua banget, jadi dia bikin mochi ada alatnya. Alatnya kayak mixer seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Dan di tahun baru itu, nah ini soba toshikoshi. Suaraku dengar nggak Sensei Aning? Karena agak bergema di sini. Kedengeran bagus. Ya, kedengeran banget ya. Nah, menyantap soba toshikoshi. Nah, ini tadi pas makan malam aku diantarin sama mertua soba. Nah, sebenarnya soba ini sama sih seperti kita makan soba-soba yang lain. Nah, cuma kenapa makannya pada malam tahun baru ini katanya ada nilai tersendiri menurut keyakinan mereka. Ini makan sobanya harus pelan-pelan, diusahakan jangan putus seperti itu. Jadi kalau kita makannya itu nggak putus-putus, menurut kepercayaan mereka umur kita panjang. Tapi kalau putus berarti ada hutang yang harus dibayar tahun depan. Seperti itu. Itu menurut kepercayaan mereka ya. Jadi aku tadi makan soba, ya karena ditungguin sama mertua tuh nggak sempat foto. Tadi sih mau foto sih. Cuma kan karena kalau orang Jepang kan biasanya agak-agak gimana gitu ya kalau mau foto ya. Jadi ya gak jadi difoto seperti itu. Terus kata apa namanya aku sama anak-anak lagi makan soba, diliatin sama mertua, jangan sampai putus ya, jangan sampai putus ya, seperti itu. Jadi makanya pelan-pelan. Nah, jadi ini menurut kepercayaan mereka, menyantap soba toshikoshi pada malam tahun baru itu agar kita berumur panjang. Menurut kepercayaan mereka. Seperti itu. Kemudian, apalagi ya yang terjadi pada malam tahun baru ini memukul genta. Rumah aku dekat dengan kuil, jadi kemungkinan sampai sini kedengaran kuilnya dipukul sama si apa ya, bukan pendeta sih, apa sih namanya, yang Buddhis itu, Buddha ya, pendeta Buddha ya. Jadi ini dipukul sebanyak 108 kali. 108 kali, cuma kalau yang di kuil dekat rumah kayaknya nggak nyampe 108 kali seperti itu. Cuma ada beberapa kali sih, tapi dipukul agak keras ya. Jadi pas malam tuh kita agak kaget gitu, apa sih seperti itu. Walaupun nanti di pas tahun barunya juga mukul genta ini. Nah kemudian Nah, ini dia menyaksikan terbit matahari pertama di tahun baru, tadi yang disebut juga dengan Hatsuhi no De. Nah, ini biasanya tahun kemarin saya nggak lihat ya, karena ya percaya nggak percaya sih ya. Cuma kalau setiap tahun sih rata-rata orang Jepang itu melihat, kecuali yang emang ketiduran ya. Kalau melihat matahari terbit di hari tahun baru itu, kata dia ada suatu keberuntungan, lucky seperti itu. Cuma ya jarang, hampir dikatakan mungkin hampir tidak pernah lagi ya anak-anak muda Jepang yang melihat matahari terbit di tahun baru seperti itu, matahari pertama di tahun baru. Kalau orang-orang dulu sih iya, tapi kalau sekarang udah hampir tidak apa ya, mungkin ya udahlah seperti itu. Udahlah gitu kan. Kemudian di tahun baru Jepang itu ada apa lagi ya? Nah ini adalah Osechirori seperti itu. Dan tahun ini kayaknya aku tidak makan Osechirori karena nggak makan di rumah ya, maksudnya kemungkinan besok makan di rumah mertua karena rumahku sama rumah mertua dekat. Kalau dulu
mereka bikin seperti itu karena osechiriori ini bikinnya susah, ribet banget. Jadi sekarang rata-rata orang-orang Jepang tuh suka beli di supermarket seperti itu. Jadi ada bermacam-macam isinya, ada udang apa-apa segala macam. Nah, ini namanya osechiriori. Ini biasanya orang-orang Jepang itu dari tanggal 1 sampai tanggal 3 itu memang setiap hari makan, pergi ke rumah si A makan, pergi ke sini makan, pergi ke situ makan, seperti itu. Jadi ya mau tidak mau itu benar-benar pesta seperti itu. Aku juga jadi mungkin besok pergi ke rumah mertua gitu kan. Terus nanti pergi ke rumah siapa lagi seperti itu. Jadi ya ibaratnya ya lebaran sih, cuma ya karena kita beda budaya aja. Segi wa ini minum sake. Dan minum sake ini memang suatu budaya bagi mereka. Jadi walaupun aku sih kalau pergi ke rumah mertua biasanya cuma sebagai nuangin aja ke tamu-tamu seperti itu. Jadi yang minum sake ini wajib banget. Dan tidak bisa dielakkan seperti itu. Pasti ada minum sake, walaupun sedikit mereka pasti minum. Kemudian pada tahun baru mereka ke kuil seperti itu. Nah, ini rata-rata yang ke kuil itu adalah remaja-remaja atau anak-anak kecil yang diajak sama orang tuanya seperti itu. Tapi seiring dengan kemajuan zaman, untuk yang berdoa ke kuil pagi-pagi itu mungkin hanya sedikit ya sekarang ya. Tidak seperti dulu seperti itu. Dan mereka ke kuil itu sampai tanggal 7. Jadi yang perayaan tahun baru di Jepang itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu 1 minggu berturut-turut itu pasti ada kegiatan di kuil. Jadi tahun kemarin aku sempat pergi ke kuil, itu rame banget, ada yang udah tua-tua, segala macam, anak-anak atau remaja. Dan mereka berdoa, meminta kepada Tuhan mereka, ada yang minta jodoh, dipanjangkan umur, disukseskan dalam belajar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di tahun baru itu, ini ada omikuji, ramalan. Biasanya aku juga melakukan hal ini sih, percaya tidak percaya, cuma hanya iseng ya, iseng seperti itu. Dan omikuji ini nanti ada berbagai macam cara sih, ada yang bukan obok-obok sih, dikuncang-kuncang seperti ini, terus nanti keluar pakai lidi apa segala macam. Dan orang Jepang sangat percaya dengan yang namanya omikuji. Seperti itu, sangat-sangat percaya. Bisa dikatakan 99% mereka sangat percaya ramalan. Sangat percaya ramalan. Jadi ketika membaca omikuji itu, mereka kalau ada misalnya membaca hal-hal yang sedikit bersifat negatif, apa segala macam, mereka itu akan kelihatan dari mimik wajah mereka langsung, seperti itu. Tapi kalau mereka yang membaca dengan dengan hal-hal yang positif, dan mereka langsung wajahnya itu akan kelihatan sekali. Jadi bisa dikatakan omikuji itu adalah hal-hal yang sangat rutinitas mereka lakukan. Tapi bisa dikatakan juga ya percaya tidak percaya gitu ya. Aku juga pernah melakukan omikuji itu 2 kali di tahun kemarin, tapi entah kenapa kenyataan gitu kan ya, walau alam ya gitu kan. Kemudian ya tergantung kepercayaan kita juga. Aku juga nggak percaya omikuji, hanya iseng-iseng aja. Cuma ya buat seru-seruan aja sih omikuji. Kemudian ada omamori. Nah, ketika tahun baru, omamori ini sangat-sangat laris sekali. Sangat laris sekali gitu. Jadi ya ada yang di sini ada kotsu anzeng. Kotsu anzeng ini artinya ya selamat dalam berkendaraan. Kemudian ada buat ujian juga seperti itu. Kemudian ada yang buat
segera dipertemukan jodoh gitu. Contohnya Omamori ini, jadi tahun ini bulan April kemarin kan anak saya yang pertama kan masuk ujian ke SMA. Nah, jadi sehari sebelum pergi ujian itu adik ipar datang gitu karena anaknya juga ujian masuk SMA. Jadi dia datang ke rumah, anak aku dipanggil, dia bilang, "Nabil sini," gitu. "Ini Omamori, tolong kamu simpan di dalam tas, dan ketika ujian jangan sampai lupa ya dibawa gitu. Kalau bisa dimasukin ke dalam kotak pensil." Jadi anak aku kaget kan. Terus, "Ini apa?" gitu. Terus dia bilangin, "Simpan aja," gitu. Kalau kamu simpan ini kamu, bisa dikatakan bisa lulus ujian," seperti itu. Jadi, ketika mau pergi ujian nih, anak aku bingung, "Bu, dibawa nggak ya?" Gitu. Terus aku bilang, "Kamu percaya sama Allah saja," seperti itu. Kalau Allah sudah mengatakan kamu lulus, insya Allah lulus. Kalau Allah mengatakan kamu tidak lulus, berarti kamu tidak lulus. Gitu. Baca bismillah aja, seperti itu. Jadi ya, ketika mau berangkat ujian nih, Omamorinya sama anak aku ditinggalin di rumah, gitu kan. Terus dia pergi ujian. Nah, sedangkan adik ipar aku kan anaknya juga ikut ujian itu, gitu kan. Nah, seminggu setelah itu hasil keluar. Dan ketika hasil keluar, anak aku alhamdulillah lulus gitu kan, dan anak adik ipar aku juga lulus gitu. Terus ketika dia datang ke rumah, dia bilang, "Selamat ya Nabil, kamu lulus, itu adalah berkat Omamori," dia bilang seperti itu. Jadi orang Jepang itu bisa dikatakan sangat percaya sekali dengan yang namanya jimat atau Omamori. Jadi pada tahun baru itu tuh mereka akan berlomba-lomba membeli Omamori. Jadi satu Omamori itu rata-rata nih harganya kira-kira 500 yen, ada yang lebih juga, jadi berkisar kira-kira 75.000 atau 70.000 ya, satu jimat kecil. Kemudian nih ada Otoshidama. Ini dia yang ditunggu-tunggu sama anak-anak Jepang, yaitu ampau. Kalau kita mungkin kalau Lebaran apa namanya Sensei Aning ya? Nandestake? THR. THR. Nah, Otoshidama di Jepang itu gede banget gitu. Jadi dia berdasarkan Ya iyalah. Otoshidamanya dalam yen, kalau di sini kan rupiah, Rika. Kalau di Jepang itu rata-rata anak SMP dapatnya ichimang, 10.000 yen, seperti itu. Jadi kalau SD biasanya ada 1.000, 2.000, 3.000. Jadi tahun kemarin tuh anak aku panen banget gitu kan. Panen banget mereka anak-anak di sini dapat Otoshidama. Ini yang ditunggu-tunggu banget ini gitu. Boleh juga dong nih Lebaran ya, THR-nya dari Jepang ya. Iya boleh ya, Sensei Citra ya, insya Allah ntar ya kalau liburan ke Indonesia ya. Jadi Otoshidama ini mereka udah tunggu-tunggu, kayak anak aku nih, "Ibu besok mau kasih Otoshidamanya berapa yen?" gitu kan, isi amplopnya berapa gitu. Jadi udah tunggu-tunggu ini Otoshidama di tahun baru. Ya ini aja udah habis ya. Dan oke, ini saja sedikit tentang cerita di tahun baru. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman atau dari Sensei Tachi, silakan. Rika sendiri ada masakan spesial khusus tahun baru nggak tahun ini nih? Nah, kalau untuk tahun baru sih aku nggak pernah masak ya. Nggak pernah masak Sensei Citra seperti itu, karena pasti akan beda rasanya gitu. Oh, Papa Funyo yang masak ya, Papa Funyo ya? Iya. Kalau nggak Funyusan yang masak, pasti aku ke rumah mertua seperti itu. Karena dia masakan tahun baru itu mereka punya rasa tersendiri dan itu susah bikinnya. Jadi hari ini aku cuma bikin sate Padang. Bikin sate Padang aja. Jadi tahun baru tadi yang dibikin mertua tadi cuma coba koshi-koshi itu yang tadi aku diantarin ke rumah buat makan malam
Seperti itu. Jadi besok pagi kita makan mochi, kemudian berdoa menurut kepercayaan mereka, gitu kan. Terus kalau berdoa sih biasanya aku cuma ngikut aja, tidak tidak melakukan ritual sih, enggak, cuma ikut aja duduk seperti itu. Karena kan besok pagi pasti kita ngumpul nih di rumah mertua gitu kan, jam 6:30 biasanya ngumpul gitu. Jadi aku dipanggil, disuruh ke sana gitu kan, dan semuanya pasti ke sana. Kita disuruh berdoa saja, kumpul seperti itu, kita kumpul. Mungkin kalau kita di Indonesia Lebaran sungkeman ya, gitu. Jadi biasanya sih pagi-pagi besok aku ke rumah mertua, disuruh berdoa, mereka berdoa, gitu kan. Dan habis berdoa kita makan mochi, seperti itu. Oh gitu, ada pertanyaan lagi yang lain? Iya, Rika Sang. Jadi hidangan tahun baru itu osechi ryori kan ya. Iya, Nah, osechi itu ryori. kabarnya ibu-ibu Jepang tuh udah menyiapkan masakan beberapa hari sebelum tahun baru, dan sesudah tahun barunya itu nggak ada nyala api di kompor di dapur. Jadi nggak ada acara masak-masak di tahun baru. Bener nggak tuh, Rika? Oh, itu sih tergantung dari keluarga masing-masing ya, Sensei Aning, karena mereka udah nyetok kan, udah nyetok makanan apa-apa segala macam, dan ketika diantar, misalnya kan ketika kita bertamu ke rumah orang pun, pas pulang kita dikasih makanan gitu, seperti itu. Otomatis stok makanan di rumah kan banyak gitu kan, belum lagi beberapa hari sebelum tahun baru kita belanja juga seperti itu. Jadi simpan di kulkas gitu kan. Kalau aku sih masih tetap masak sih, masih tetap masak. Jadi tidak terlalu nyetok makanan banyak-banyak seperti itu. Dan itu dikembalikan lagi ke keluarga masing-masing sih. Ada yang udah tidak masak lagi, jadi mereka hanya ngecin aja, ngecin istilahnya itu apa, dipanasin di ini ya, microwave seperti itu. Jadi makan nonton itu aja kerja mereka. Ada juga kalau aku sih nggak bisa, otomatis pasti masak seperti itu. Iya, iya. Begitu sih Aning. Ya, terus juga berdasarkan pengalaman juga tuh tahun baruan di Jepang. Ternyata memang sebenarnya orang-orang Jepang juga ketika tahun baru banyak yang stay aja di rumah ya. Yang menikmati kebersamaan bersama keluarga gitu, nggak banyak yang keluar, sepi gitu malah waktu itu. Cuman ada di beberapa titik objek wisata yang diperbolehkan untuk menggelar acara penyambutan tahun baru, seperti misalnya nyalain kembang api atau ada yang konser gitu ya. Tapi itu di tempat-tempat tertentu. Kalau dulu di Odaiba, ya karena dia pinggir pantai juga tuh kan ya, jadi pas hanabinya tuh kembang apinya mencuat gitu ya, terbang ke atas itu sangat bagus. Kemudian kalau yang sampai menginap di hotel sekitar situ juga jadi bisa lihat Hatsu Hinode, matahari yang terbit pertama itu, karena memang posisinya di pinggir pantai ya. Dan juga di Disneyland mereka ngadain acara malam tahun baruan. Di luar itu sepi banget. Waktu itu sampai orang tamu-tamu Indonesia yang ikutan tur kita bareng, sampai ini orang Jepang nggak ada yang rayain tahun baru apa ya? Nggak ada yang bakar-bakar, nggak ada tiup-tiup trompet apa segala macam. Iya, mereka lebih beradab ya. Justru keramaian hanya pada tempat-tempat tertentu. Dan rata-rata di perumahan-perumahan itu sepi. Benar. Nggak ada bau bakar sate juga nggak ada ya. Ya bakar-bakar gitu seperti kita nggak ada ya. Di lingkungan rumahku juga sepi, Sensei Aning, seperti itu. Jadi mereka lebih ke home party seperti itu. Nah, di rumah aku itu home party kemarin tanggal 29. Tanggal 29 kemarin. Jadi ya apa ya? Cuma ini
kalau home party itu mereka makan segala macam, ngobrol, kemudian ya minum sake seperti itu gitu kan, karena kan keluarga suami kan masih ini ya, agamanya masih agama Buddha seperti itu. Jadi kita makan segala macam, yang masak suami tetap gitu kan. Kemudian ya makan pizza apa segala macam. Jadi ya emang jarang sih mereka keluar seperti itu. Apalagi sekarang kan COVID ya. COVID dan pemerintahan Jepang pun sekarang agak lebih men-skip kegiatan-kegiatan di luar. Dan kalaupun yang pergi ke Disneyland pun tuh dibatasin pengunjungnya tidak boleh melebihin sekian orang, sekian ratus orang seperti itu. Itu dibatasin sekali seperti itu. Kemudian paling yang bisa dikunjungi itu adalah illumination gitu kan. Kayak Iya tuh jadi ciri khas juga ya di bulan Desember banyak illumination di mana-mana. Iya, benar. Dan ada tempat-tempat yang spesial ya Rika. Contohnya di mana Rika kalau untuk tahun ini? Apakah dibuka rame? Karena kan masih pandemi juga ya. Iya, iya benar. Apalagi sekarang kan ada COVID jenis baru Omicron gitu kan. Jadi kalau di Ibaraki itu Ashikagawa Flower Park itu masih dibuka, alhamdulillah masih dibuka, tapi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat seperti itu. Kemudian ada lagi yang di daerah-daerah Tokyo sih masih buka sih Sensei Aning kalau untuk illumination seperti itu, untuk wahana-wahana, kemudian restoran-restoran sih udah mulai buka. Cuma ini protokol kesehatan masih tetap berlaku ya. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan sih di tahun depan 2022 udah mulai udah mulai safety ya, karena kita juga bingung seperti itu, mau liburan kemana juga bingung gitu. Terus kemudian sekarang juga kayak agent travel kan biasanya ada ya one day trip kayak gitu ke Shirakawago. Nah sekarang udah nggak boleh seperti itu, belum dibuka. One day trip seperti itu belum dibuka. Jadi kalau kita mau pergi ke Shirakawago otomatis dengan berangkat sendiri karena agent travel masih belum buka. Itu kemarin anak-anak juga mau pingin pergi kan. Ya Bu, kita ke Shirakawago gitu kan, karena belum pernah ke sana. Kemudian ketika dihubungi salah satu agent travel, mungkin Sensei Aning juga tahu, yang sering dipakai juga. Itu dia bilang, maaf Mbak Rika, kita belum buka gitu kan. Nanti deh kalau udah buka kita kasih tahu lagi gitu. Seperti itu. Jadi selama masa pandemi memang agak susah ya. Kira-kira ada gosip-gosipnya nggak kapan dibuka? Nah, itu belum. Katanya sih 2022, cuma masih belum tahu lagi nih. Bisa apakah udah dibuka boarding ke sini atau masih di close gitu kan Sensei Aning. Pasti nanti kalau udah dibuka boarding buat Jepang pasti diumumkan gitu kan. Seperti itu. Iya, soalnya siap-siap ada yang udah mau beli tiket nih. Iya, benar. Banyak sih teman-teman aku yang bertanya, Rika kapan itu Jepang dibuka boardingnya gitu kan. Masih belum tahu kapan gitu. Ya sabar-sabar aja, pingin ke Jepang. Aku malah pingin pulang Indonesia. Iya benar, kita tukeran sebentar lah ya, seminggu aja. Seminggu aja ya. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan silakan boleh ditulis di chat atau dibuka mikrofonnya boleh. Iya silakan. Nah ini dari Anissa, Sensei saya mau bertanya tentang Shinnenkai. Oh ya itu apa ya? Pernah dengar. Memang ada namanya Bonenkai ya. Shinnenkai. Hai dozo Rika. Iya Rika Kacang, Ibu Rika. Rika Oka-san, dozo. Shinnenkai to Bonenkai. Shinnenkai. Shin itu kan tahun baru ya, Shinneng tahun baru, kayaknya pertemuan. Yes. Jadi pertemuan di tahun baru. Ada lagi Bonenkai.
Ya, Bonenkai itu acara adalah pertemuan yang di akhir ya, Bo. Dari bonenkai. kata kanjinya sepertinya wasureru ya, Masih ya. apa Bonenkai atau biasanya, kanji kenangan ya. ya, biasanya itu bonenkai itu diadakan oleh karyawan kantor. Karyawan Kayak gitu. kantor, Kantor, lembaga mereka atau makan, ada ya, matsurnya juga ya. ya, jadi mereka makan Matsur di itu festival. benar, atau anak-anak SMA nih gitu kan, kita mau bonenkai yuk gitu kan, jadi mau menutup akhir tahun itu dengan sesuatu yang menggembirakan kayak gitu. Hmm. Kemudian kalau Sinenkai mungkin pas pas awal tahun gitu kan, tahun baru mereka ngadakan party lagi, makan-makan lagi seperti itu. Begitu. Ya, terima kasih Kakak Nisa, pertanyaannya ya, istilahnya bagus ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya juga ingin menampilkan kosakata yang terkait dengan akhir tahun ya dan awal tahun. Ya, ada videonya juga. Tukeran sama Ibu Rika. Ibu Rika berarti share screen-nya di off dulu. Coba mate. Gimana caranya ini? Gimana caranya nih? Di stop share ya. Oke. Iya, ini aku udah share. Ya, kalau tahun ini lambangnya apa, Bu Rika? Kayak singa deh. Singa. Singa ya. Kalau tahun kemarin? Tahun kemarin. Tahun ini maksudnya. Tahun ini sapi kalau nggak salah ya. Tahun depan singa. Nah, biasanya juga pada akhir hari ini ataukah besok akan diumumkan kanji ya, kanji baru yang lahir lah gitu, diumumkan di tahun 2022. Biasanya itu kan pagi-pagi kan kita ke kuil itu gitu kan, atau Hatsumode kunjungan pertama ke kuil. Dan itu nanti dari kuil kan kita antrian gitu kan. Nah, kalau yang tahun kemarin yang pergi tuh Lili. Karena dia pingin penasaran gitu kan, ya dia antrian dapat patung sapi kayak gitu kecil satu pasang. Nah, kalau tahun besok karena singa ya apakah dapat lagi atau enggak, tapi biasanya sih setiap tahun dapat sih. Seperti itu. Gitu. Biasanya nih. Kita akan belajar Aitsatsu ya, persalaman di Nengmatsu. Ini akhir tahun. Ini tahun Nengmatsu, akhir tahun. Aitsatsu nih salam ya atau sapaan. Ya, pada 31 tanggal nih Sangju Ichi Nichi. Sangju Ichi Nichi 12 gatsu ya. Sapaannya apa ya kalau tanggal 31 Desember? Nah, ini. Hai. Jadi kalau di Jepang justru selamat tahun baru gitu ya. Itu diucapkannya nanti setelah masuk tanggal 1 Januari. Biasanya itu kalau sebelum tanggal 1 misalnya pas acara Bonenkai gitu Sensaning, jadi rata-rata mereka bilang Oyoi Otoshio gitu. Iya, jadi yang dipakai Yoi Otoshio karena akemashite omedeto ya. Akemashite itu dari kata akeru kan terbuka ya, sudah membuka tahun yang baru. Sedangkan tanggal 31 itu ya aketena ya, belum dibuka. belum tanggal 1. Jadi ucapan mereka masih seperti ini, kotoshimo osewa ni narimashita misalnya.
Terima kasih atas segala bantuannya pada tahun ini. Ya, ini kotoshi this year. Tahun ini. Kotoshi mo osewa ni narimashita. Nah, lalu rainen mo, rainen. Ya, tahun depan. Tahun depan juga yoroshiku onegaishimasu. Ya, mohon bantuannya, ya, kerjasamanya di tahun depan. Ya. Nah, ini ucapannya. Nah, dozo yoi otoshi o omukaete kudasai. Ya, semoga mendapatkan tahun yang baik ya di depan. Selamat menyambut ya tahun kebaikan di tahun depan. Nah, biasanya disingkat dengan ini nih, yoi otoshio. Paling simple ya. Dari mulai Desember kalau orang Jepang misalnya ngirim surat atau saying goodbye juga dipakai ya. Yoi otoshio, yoi otoshio. Doa mereka, wish you all the best for the new year. Nah, ini 2021 ushi nih sapi ya. Nanti 2022 nah, ini pas nengshi no aisatsu. Shi-nya ini dari Hajimaru ya, baru dimulai dibuka tahun ini nengnya. Jadi tahun baru. Sapaan tahun baru. Ichigasu Chuitachi. Chuitachi tanggal 1. Nah, ketika sudah tahun baru, oh ya ini Tora ya, 2022 Tora teh harimau nih. Jadi Ya, tahun 2002 tahun harimau. Shinen akemashite omedetou gozaimasu. Ake terbuka. Omedetou gozaimasu ya, terima congratulations. Shinen tahun baru. Jadi kata tadi Shinenkai pertemuan di tahun baru. Nah, nanti kita jam 12:01 baru kita bilang akemashite omedetou gozaimasu gitu ya. Hai, oke. Nah, memang yang biasanya heboh itu kalau ada kembang api. Ya. Minasang bisa lihat, saya setel Japan's New Year's firework, hanabi, kembang api. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I have to Nah, ini tahun barunya di atas Gunung Fuji ya, si hanabinya. Ya, bersama ini kita udah selesai acara ngebolang Jepang via Dumai. Dumai apa sih tadi banyak yang tanya? Bukan Dumai yang di Riau ya, Dumai dunia maya alias virtual. Semoga pertemuan malam ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang hadir. Kemudian bisa juga menjadi inspirasi untuk resolusi 2022. Jika ada harapan-harapan bisa kita tuliskan pada malam ini dengan doa-doa kita juga. Semoga
tercapai apa yang diharapkan, apa yang cita-citakan oleh teman-teman semua. Dan pasti 2022 semakin sehat, semakin lebih baik dari yang kita dapat di 2021. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk segala kehadirannya, kerjasamanya, yang masih lanjut untuk belajar di Nihongo online course. Tetap semangat. Nanti akan ada pengumuman baru nih di tahun baru ya. Kita foto bareng dulu yuk. Masih ada berapa orang nih yang boleh dibuka video kameranya. Nasya, Faira, Aurora, alhamdulillah, masya Allah masih bersama kita nih para sensei. So nanti kita bisa bikin acara offline ya, mudah-mudahan di 2022. Entah misalnya bikin takoyaki cooking class ya, atau kita bikin kuis-kuis Jepang gitu yang di acara terbuka lah ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, adik-adik tetap semangat ya. Kalau nanti Jepang sudah buka, kita bisa ngebolang beneran ya ke Jepang. Amin, amin. Amin, ya rabbal alamin. Nanti bisa dibaca-baca di website kami. Kami juga menemani adik-adik ngebolang ke Jepang. Bahkan yang usia SD itu bisa ikut kami loh. Karena kami para ibu-ibu guru. Ya Bu Rika ya, nanti dimasakin nama Bu Rika. Bu Rika ini jago masak, suaminya orang Jepang juga chef. Oke, kita foto bareng dulu. Kakak Ros. Kakak Ros, coba dibuka Kakak Ros videonya. Yang bisa dibuka videonya. Masih di jalan ya? Hai, ada Kakak Zia, Kakak Anissa, ada Bunda Rasmi, Masya Allah, bersama kita. Hai, oke, saya sedang ada masalah kamera. Oke, Kakak Anissa, nggak apa-apa deh. Tapi makasih ya, sudah nyumbang pertanyaan nih. Kita foto bareng. Siap, 1, 2, 3, cheese. Ya, untuk yang nggak bisa hadir malam ini, kita ada rekamannya, nanti akan dikirimkan di WAG kita. Ya, saksikan di YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat informasi pada malam hari ini. Tetap semangat. Dan karena belum tahun baru ya, jadi masih kotoshi wa osou ni narimashita. Iro-iro osou ni narimashita. Lainen mo yoroshiku onegai shimasu. Yoi otoshi o. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berkumpul bersama keluarga. Lift ya. Bye. Ya, dah.